Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Wasil dari NIM 14144211147. Saya dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Gorontalo. Sebelumnya saya ingin mempresentasikan terkait dengan ekotoksikologi perairan. Nah, untuk outline pembahasan di sini ada 4. Yang pertama yaitu pengertian ekotoksikologi, yang kedua yaitu konsep pengendalian toksikologi, yang ketiga yaitu dampak toksikologi perairan, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu sumber toksikan. Nah, toksikologi ini dianggap sebagai ilmu racun yang berhubungan dengan nyawa manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, toksikologi ini sering disebut atau merupakan cabang ilmu dari kedokteran. Nah, untuk pengertian ekotoksikologi perairan ini, eko yang bermakna rumah atau tempat untuk hidup. Toksis ini artinya racun, dan logi atau logos berarti ilmu. Jadi, ekotoksikologi ini adalah suatu ilmu tentang hubungan antara bahan-bahan racun dan organisme yang hidup di dalam suatu lingkungan. Nah, itu untuk ekotoksikologi. Untuk ekotoksikologi perairan ini beda lagi. Jadi, untuk ekotoksikologi perairan ini adalah suatu ilmu tentang bahan-bahan racun dan organisme yang hidup dalam suatu lingkungan perairan, seperti itu. Jadi, ekotoksikologi perairan ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bahan-bahan pencemaran air yang dapat mengganggu ekosistem perairan dan kelangsungan hidup suatu biota dalam perairan, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu konsep pengendalian toksikologi. Jadi di sini ada beberapa konsep. Yang pertama yaitu mengurangi atau menghilangkan sumber-sumber polusi. Terus yang kedua yaitu merecycle buangan. Yang ketiga yaitu mencari bahan pengganti yang ramah lingkungan. Yang keempat yaitu mengembalikan fungsi air secara alami. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu mengontrol plan seluruh pengelolaan buangan. Nah, selanjutnya yaitu dampak toksikologi perairan. Nah, di sini ada beberapa dampak toksikologi perairan. Di antaranya yang pertama yaitu penyakit. Jadi, air yang tercemar itu dapat menyebabkan penyakit seperti penyakit tifus, kolera, hepatitis, dan sebagainya, atau penyakit-penyakit lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu kerusakan terhadap ekosistem. Jadi, ekosistem itu sangat dinamis dan juga sangat merespon terhadap perubahan lingkungan. Jadi, kalau danau dan lainnya, laut dan sebagainya itu kalau dibuang sampah sembarangan atau sebagainya itu akan menjadi kerusakan terhadap ekosistem karena ekosistem itu sangat merespon terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya yaitu eutrofikasi. Nah, itu artinya masuknya bahan kimia dalam badan air yang mendorong pertumbuhan alga atau ganggang atau yang disebut dengan ganggang. Selanjutnya yaitu gangguan rantai makanan. Nah, gangguan pada rantai makanan ini terjadi ketika racun dan polutan dalam air itu dikonsumsi oleh hewan air seperti ikan, kerang, dan lainnya seperti itu. Dan yang kemudian dikonsumsi oleh manusianya tersendiri seperti itu. Terus yang terakhir yaitu sumber toksikan. Di sini ada beberapa sumber toksikan. Yang pertama yaitu limbah industri. Yang kedua yaitu limbah pertanian.
Selanjutnya yaitu limbah rumah tangga. Yang keempat yaitu penggunaan bom untuk mencari ikan, dan yang terakhir yaitu limbah pengelolaan kayu. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.